Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini liku-liku ada di lereng Merapi. Ya, ini belakang saya, ini Gunung Merapi ya. Tampak cerah pagi ini ya. Puncak Merapi kelihatan sekali ya. Tampak. Nah, ini saya kebetulan ada di daerah Lencoh. Lencoh itu kalau dari Boyolali kira-kira naik kurang lebih sekitar 18 kilo ya. Sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di komentar ya. Yang beliau adalah sering mengeluhkan ya, kenapa kok air hasil produksi dia itu baunya nggak enak. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas air ya. Air yang kita proses, air yang kita treatment dengan mesin kita itu ya, itu tidak semuanya air jadi yang jadi produk itu akan menghasilkan air yang baik, yang sesuai dengan harapan ya. Terkadang memang ada bau yang nggak enak ya, nggak enak. Nah ini kita perlu teliti juga ya, kita perlu teliti juga kenapa ini nggak enak ya, kok aromanya itu aneh gitu ya, itu kenapa ya. Itu kadang hal-hal yang mungkin tidak kita duga ya, tidak kita duga itu sebagai penyebab bau nggak enak ya. Sambil contoh misalnya jalur pipa itu kan jarang ya kebayang bahwa jalur pipa itu ya aman-aman saja ya, tapi ternyata enggak ya, ternyata enggak. Kita mesti harus teliti jalur-jalur pipa kita, terutama pipa yang setelah dari tandon yang, atau kalau misalnya kita produksi air minum yang kita tando dulu, kita stok dulu dengan tangki. Nah itu pipa yang dari tampungan itu yang mau ditarik ke dalam galon itu mesti harus kita bersihkan, mesti harus kita perhatikan ya, karena itu ada akumulasi dari cemaran air yang kita proses itu. Meskipun air yang kita proses itu sudah bagus, tapi ternyata juga masih, meskipun kecil, itu masih ada cemaran. Nah cemaran inilah yang nantinya akan membuat air kita itu terasa nggak segar. Lah bagaimana cara kita bisa mengatasi cemaran seperti itu ya? Pertama kita harus pastikan jalur yang kita pakai ya, jalur pipa yang kita pakai untuk mengisi air ke galon kita itu benar-benar bersih ya. Ya caranya memang harus dicuci ya, caranya memang harus di cleaning ya. Kalau bahasa di pabrik itu ada CIP ya. Jadi di cleaning langsung di dalam pipa itu ya. Caranya sebenarnya simple ya. Teman-teman tinggal masukkan bahan untuk pencuci ya. Bisa pencuci sabun atau pencuci piring seperti yang ada di pasaran itu juga bisa, tapi ya syaratnya ya harus kita pilih bahan yang tidak berbau, tidak beraroma gitu ya. Atau bisa menggunakan soda api, itu juga bisa ya, disirkulasi di pipa itu sehingga pipanya itu bersih, sampai pembersihannya itu sampai di sampai di tabung UV itu ya, sampai masuk ke galon lah, itu harus dibersihkan ya. Caranya disirkulasi seperti itu. Itu dengan cara seperti itu memang air kita akan semakin tidak bermasalah, semakin bagus, karena memang cemarannya sudah nggak ada ya. Cemaran yang ada di dalam pipa itu sudah nggak ada. Jadi kita tinggal fokus memperhatikan proses kita ya, sehingga tidak menghasilkan air yang tidak enak ya. Ya caranya seperti itu ya. Jadi tinggal mungkin kalau instalasinya itu tidak memungkinkan untuk di CIP ya, mungkin teman-teman bisa modifikasi ya di cabang gitu dengan bantuan pompa ya, sehingga bisa sirkulasi gitu ya. Dimodifikasi, ada pompa untuk nyedot bahan
pembersihnya sampai benar-benar nanti mengalir ke jalur-jalur pipa. Nah ini nih kunci yang memang harus kita perhatikan ketika kita menginginkan air kita itu tidak ada bau-bau yang aneh-aneh, tidak ada bau yang aneh-aneh, hingga lebih segar. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, apa yang kita sampaikan di pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Liku-Liku ya, biar Liku-Liku semakin maju dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.